Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kerahmatan, kesehatan dan hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau, khususan di yaumil qiyamah. Akhirul kiram rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, berbagi tentang kisah teladan yang dalam kisah ini adalah beliau Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang berciri khas bermata biru, kemudian rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, dan berpenampilan cukup tampang menarik. Dia adalah Uwais Al-Qarni karena dia tinggal di kota yang disebut dengan Qor, yang berada di negara Yaman. Siapakah dia di mata manusia? Tidak banyak yang mengenalnya, apalagi mengambil tahu atas hidupnya. Uwais telah lama menjadi yatim piatu. Beliau tidak mempunyai sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Tubuh badannya hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam ketika seruan Nabi Muhammad SAW tiba ke negeri Yaman. Seruan Rasulullah telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Alangkah sedihnya hati Uwais apabila melihat setiap tetangganya yang baru datang dari Madinah, mereka telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah, penghulu para nabi, sedang dia sendiri belum berkesempatan. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduan yang tidak terbendung dan hasrat untuk bertemu tidak dapat dipendam lagi. Lalu Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bilakah ia dapat menziarahi nabinya dan memandang wajah beliau dengan dekat? Bukankah dia mempunyai ibu yang sangat memerlukan perhatian darinya dan tidak sanggup meninggalkan ibunya sendiri? Hatinya selalu gelisah siang dan malam.
yaitu menahan kerinduan untuk berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya. Dia meluapkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan untuk pergi menziarahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau amat paham isi hati nurani anaknya. Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Apabila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan rasa gembira, dia bergemas untuk berangkat. Sesudah siap segala persediaan, Uwais mencium sang ibu. Maka berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak lebih kurang 400 km dari negara Yaman. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketuknya pintu rumah beliau. Dengan mengucapkan salam, keluarlah Sayyidina Aisyah RA sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin disumbainya. Namun ternyata baginda tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu. Dari jauh ingin berjumpa, akan tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Bilakah beliau pulang, sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Atas ketaatan kepada ibunya, mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia dengan terpaksa memohon diri untuk pulang kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ke negerinya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melangkah pulang dengan hati yang pilu. Sepulangnya dari medan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit dan sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Aisyah RA dan para sahabatnya tertegun. Menurut Sayyidina Aisyah RA radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia," maksudnya adalah Uwais Al-Qarni, "perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Suatu hari ibunya memberitahu Uwais bahwa dia ingin mengerjakan haji.
Dia menyuruh Uwais supaya berikhtiar agar dia dapat membawanya ke Mekah untuk menunaikan haji. Sebagai seorang yang miskin, Uwais tidak berdaya untuk mencari perbekalan yang cukup untuk ibunya, karena pada zaman itu kebanyakan orang pergi menunaikan haji dari Yaman ke Mekah. Perlu menyediakan beberapa ekor unta yang dipasang di atasnya haudat. Haudat adalah sebuah rumah kecil yang diletakkan di atas unta untuk melindungi panas matahari dan hujan. Uwais tidak mampu untuk menyediakan yang demikian karena beliau adalah golongan orang yang miskin. Pada suatu hari, ibu Uwais yang semakin uzur berkata kepada anaknya, "Anakku, mungkin ibu sudah tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji." Uwais mendapat satu ilham. Dia membeli seekor anak lembu yang baru lahir dan sudah habis menyusu. Dia membuat sebuah rumah kecil di atas sebuah tilal, yaitu sebuah tanah tinggi. Rumah untuk lembu itu di atas bukit. Apa yang dia lakukan dengan lembu itu? Pada petang hari, beliau mengangkat anak lembu untuk naik ke atas tilal. Pagi esoknya beliau akan menggendong lembu itu turun dari tilal tersebut untuk diberi makan. Itulah yang dilakukan setiap hari. Perbuatan yang dilakukan ini menyebabkan orang mengatakan beliau kurang waras. Memang pelik membuatkan rumah untuk lembu di atas bukit, kemudian setiap hari mengusung lembu, petang dibawa naik, pagi dibawa turun bukit. Namun sebenarnya jika dilihat hikmahnya, Uwais seorang yang bijak. Lembu yang asalnya hanya 20 kg, selepas 6 bulan lembu itu sudah menjadi 100 kg. Otot-otot tangan dan badan Uwais menjadi kuat hingga dengan mudah mengangkat lembu seberat 100 kg turun dan naik bukit setiap hari. Rupa-rupanya perbuatannya itu adalah suatu persiapan untuk dia membawa ibunya mengerjakan haji. 8 bulan telah berlalu, sampainya musim haji, dia memangku ibunya dari Yaman sampai ke Mekah dengan kedua tangannya. Di belakangnya dia meletakkan barang-barang keperluan seperti air, roti, dan sebagainya. Lembu yang beratnya 100 kg digendong dan diangkat, apalagi ini ibunya yang lebih ringan. Dia membawa ibunya dengan kedua tangannya dari Yaman ke Mekah, mengerjakan tawaf, sa'i, dan padang Arafah dengan senang hati. Dan dia juga memangku ibunya dengan kedua tangannya pulang ke Yaman dari Mekah. Setelah pulang ke Yaman, ibunya bertanya, "Uwais, apa yang kamu doakan sepanjang kamu berada di Mekah?" Uwais menjawab, "Saya berdoa minta supaya Allah mengampunkan semua dosa-dosa ibu." Ibunya bertanya lagi, "Bagaimana dengan dosa kamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampun dosa ibu akan masuk surga. Cukuplah ibu ridho dengan saya, maka saya juga masuk surga." Subhanallah. Ibunya berkata lagi, "Ibu ingin supaya engkau berdoa agar Allah hilangkan sakit putih copak kamu ini." Uwais berkata, "Ibu, saya keberatan untuk berdoa
karena ini Allah yang jadikan. Kalau tidak ridho dengan kejadian Allah, maka saya tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ibunya menambah, kalau ingin masuk ke surga, harus taat kepada perintah ibu. Ibu perintahkan engkau berdoa. Akhirnya Uwais tidak ada pilihan lain, melainkan mengangkat tangan dan berdoa. Uwais selalu berdoa supaya Allah menyembuhkan putih yang luar biasa sopak yang dihadapinya itu. Namun karena dia takut masih ada dosa pada dirinya, dia berdoa, tolonglah ya Allah, karena ibuku, aku berdoa, hilangkan yang putih pada badanku ini, melainkan tinggalkanlah sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menyembuhkan serta merta hilang putih sopak di seluruh badannya, kecuali tinggal sedikit. Tahun terus berjalan dan tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga sampai waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah digantikan dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mencarinya bersama. Akhinal kiram, itu baru separuh cerita kisah teladan dari seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat taat kepada ibunya, seorang yang sungguh taat beribadah, sehingga apapun yang ia minta, apapun yang ia berdoa kepada Allah selalu dikabulkan. Akhirul kiram, sampai di sini dulu untuk kisah teladan yang kami berikan, kami bagikan. Akan kita lanjutkan pada part berikutnya atau pada video berikutnya. Apabila dari kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.